Sekarang kita masuk ke ekivalen redoks. Ekivalen redoks ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dari reaksi kimia. Nah, yang pertama ada ekivalen oksidator atau zat pengoksidasi, yaitu sejumlah oksidator yang dapat menerima 1 mol elektron. Yang kedua ada ekivalen reduktor atau zat pereduksi, yaitu sejumlah reduktor yang dapat memberi 1 mol elektron. Suatu reaksi redoks untuk menyatakan suatu ekivalen, yang pertama yaitu jumlah elektron yang diterima sama dengan jumlah elektron yang diberikan. Satu ekivalen oksidator bereaksi sama dengan satu ekivalen reduktor bereaksi. Berat satu ekivalen oksidator sama dengan berat 1 mol dibagi dengan elektron yang diterima. Yang D adalah berat satu ekivalen reduktor sama dengan berat 1 mol dibagi dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Sekarang kita ke contoh soal. Jika unsur Fe dioksidasi menjadi Fe0, hitung berat satu ekivalen Fe. Yang ditanyain adalah massa ya. Berat. Jadi ditanyainnya massa berarti. Nah, sekarang langkah pertama kita tulis dulu nih persamaannya. Fe dia punya bilangannya elektronnya 0. Di sini plus 2 ya. Nah, jadi terdapat perubahannya berapa? 2 elektron. Jadi di sini bilangan oksidasi Fe-nya berubah ya dari 0 menjadi 2. Nah, berarti di sini setiap mol Fe ini melepaskan 2 mol elektron. Tulis lagi, ini yang pertama, yang kedua. Nah, berarti berdasarkan pernyataan yang sebelumnya, tadi bisa dikatakan bahwa 1 mol Fe dia sama dengan berapa? 2 ya. 2 ekivalen. Nah, jadi bisa diketahui bahwa berat 1 mol Fe sama dengan 2 ekivalen. Nah, hasilnya berapa? 55,85 gram. Ini dari itu sistem periodik unsur yang tabel ya. Bisa kalian cari tabelnya. Nah, selanjutnya ditanyain hitung berat 1 ekivalen Fe. Berat 1 ekivalen Fe tadi rumusnya apa? Ini berat dibagi setengah ya, berarti dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? 27,923 gram. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini rumusnya ini ya yang tadi di slide pertama, berat 1 ekivalen oksidator sama dengan berat 1 mol dibagi dengan jumlah elektron yang diterima, kayak gitu. Selanjutnya kita ke stoikiometri redoks. Nah, di sini pada prinsipnya mol oksidator itu setara dengan mol reduktor, elektron lepas sama dengan elektron diterima. Nah, umumnya pada reaksi redoks dalam bentuk larutan, maka molaritas itu sama dengan mol larutan dibagi volume, atau mol sama dengan molaritas dibagi volume. M-nya molaritas, N-nya mol larutan, P-nya volume larutan. Oke, kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya logam Fe, AR-nya 56, dilarutkan di dalam asam dan Fe2+ yang terbentuk direaksikan dengan KMnO4 menurut reaksi Fe2+ ditambah MnO4 menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Jika Fe dilarutkan 11,2 gram, maka volume KMnO4 0,1 yang dibutuhkan adalah. Oke, kita langsung jawab. Kita tuliskan lagi reaksinya. Pertama, kita cari Biloxnya terlebih dahulu. Kita cari perubahannya. Di sini kan 2+.
di sini Mn-nya plus 7, di sini Mn-nya plus 2, di sini Fe-nya plus 3. Berarti yang mengalami perubahan Fe-nya berubah 1 elektron dan Mn-nya juga berubah 5 elektron. Nah, logam Fe ini dilarutkan di dalam asam Fe2+, maka mol Fe itu sama dengan mol Fe2+. Kita ingat lagi konsep yang tadi bahwa mol reduktor itu setara dengan mol oksidator. Nah, jadi sekarang kita ke mol dari Fe2+, kita kalikan elektron perubahannya dari Fe3+, itu sama dengan setara sama mol MnO4 dikali elektron perubahannya. Nah, mol dari Fe tadi rumusnya apa? Massa dari Fe kita bagi dari AR dari Fe dikali elektron dari perubahannya Fe3+ sama dengan mol dari MnO4, rumusnya itu molaritas dari MnO4 dikali dengan volume dari MnO4 dikali dari elektron perubahannya dari MnO4. Nah, di soal diketahui masanya 11,2 dibagi AR-nya 56 dikali elektron perubahannya 1 sama dengan molaritas dari MnO4 itu 0,1, volumenya belum diketahui, dikali elektron perubahannya itu 5. Nah, maka volume dari MnO4 itu 2 dibagi 5 atau 0,4 liter, atau kalau kita jadiin ke mililiter jadi 400 mililiter. Itu kita ke contoh soal. Sebanyak 200 gram kalsium karbonat padat direaksikan dengan 500 ml larutan asam klorida dengan molaritasnya 1 menghasilkan larutan kalsium klorida. Air dan gas karbon dioksida menurut persamaan berikut. CaCO3 ditambah HCl menjadi CaCl2 tambah H2O tambah CO. Nah, tentukan massa reaktan yang tersisa dan volume kalsium klorida yang terbentuk jika reaksi dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Diketahui MR CaCO3 itu 100 gram per mol. Nah, langkah pertama kita analisis dulu nih apa yang diketahui di soal. Di sini ada 200 gram. Dia adalah massa dari CaCO3. Nah, direaksikan dengan 500 ml. Ini ada volume dari HCl. Oke. Larutan asam klorida menghasilkan 1 molaritas dari kalsium klorida, berarti ini MHCl. Nah, tuliskan massa reaktan, berarti yang dicari massa berapa gram, yang tersisa dan volume, yang di sini juga volume. Volume dari CaCl2 yang terbentuk jika dilakukan pada, nah ini kan, pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sekarang kita jawab. Tadi kan kita udah
tulis data yang diketahui di soalnya ya. Sekarang kita konversikan data zat yang diketahui ke satuan mol. Nah, berarti kita cari mol dari CaCO3-nya. Rumusnya adalah gram dari CaCO3 dibagi dengan MR ya, MR dari CaCO3. Berarti ini tadi dari soal 200, MR-nya 100, berarti kita ketahuin mol dari CaCO3-nya adalah 2 mol. Selanjutnya adalah mol dari HCl. Tadi diketahui molaritas dari HCl-nya dikali volume dari HCl. Sehingga kita dapatkan, ini tadi 0,5 liter ya, kita dapatkan molnya adalah 0,5 mol. Selanjutnya menuliskan persamaan reaksi setara. Ingat nggak, setara itu berarti jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Nah, di sini hanya ada 2, di sini ada 1. Berarti di sini belum setara, makanya kita tambahin 2. Nah, oke, tadi udah diketahuin ya. Mol CaCO3-nya 2 mol. Ini yang 0,5 mol. Nah, mol yang paling rendah kita jadiin sebagai reaksi pembatas. Selanjutnya kita tulis tahapan reaksinya. Nah, kita ke mol awalnya tadi kan udah ya, mol awalnya berapa tadi? 2 mol. Kita tulis 2 mol. Mol HCl-nya tadi 0,5 mol. Nah, pada reaksi pembatas, mol awal sama dengan mol reaksi. Berarti mol reaksinya di sini 0,5 mol. Ketentuan lainnya adalah pada saat reaksi, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi misal di sini koefisiennya 2, berarti di sini koefisiennya 1 kan, berarti pada saat reaksinya di sini adalah 0,25. Ini juga koefisiennya 1, berarti 0,25. Ini juga 0,25, ini juga 0,25. Nah, setelah reaksinya berarti ini berarti 1,75. Ini habis, ini 0,25, 0,25, 0,25. Nah, sekarang kita ke yang ditanyainnya nih. Ada massa ya dari reaktan sisa mol dikali MR. Molnya dari reaktan sisa ada CaCO3, ada 1,75. MR-nya tadi 100 di soal, berarti hasilnya 175 gram. Nah, selanjutnya adalah V dari CaCl2. Molnya, sisa molnya itu berapa? 0,25 dikali 22,4 sama dengan 5,6 liter. Kayak gitu.